Halo Sobat Sinar, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kintamani nih teman-teman. Nah, tepatnya itu di Batur Mountain View. Nah, kali ini kita akan mengeksplor mengenai astrofotografi bersama Diki. Nah, untuk lebih tepatnya lagi, kita akan tanya-tanya nih nanti kepada Diki. Oke teman-teman, jadi saya akan memperlihatkan cara untuk setting tripod untuk Star Tracker-nya. Jadi yang pertama-tama adalah kita mencari arah selatan ya. Teman-teman bisa mempergunakan apps seperti kompas ya. Kemudian kalau sudah ketemu arah selatan ya, tidak apa-apa walaupun kutub langit selatan tidak terlihat atau terhalang oleh bangunan atau pohon, itu tidak masalah. Yang penting kira-kira tripodnya sudah mengarah ke selatan. Kalau sudah mengarah ke selatan, ini sudah rata, maka trackernya sudah bisa kita pasang ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang berada di belahan bumi utara, teman-teman bisa fine tuning polar alignment-nya ini dengan menggunakan small microscope yang ada di sini ya. Caranya adalah dengan mencari bintang Polaris. Tapi karena sekarang kita ada di belahan bumi selatan, maka fine tuning untuk polar alignment-nya kita akan gunakan metode drift alignment. Jadi kita tidak usah mempergunakan polar scope ini ya. Setting altitude dari si mounting ini ya, ini sesuaikan dengan posisi lintang teman-teman saat ini berada. Kebetulan saat ini kita berada di lintang 8 derajat lintang selatan ya, jadi altitude dari si mounting ini kita tengadahkan 8 derajat sesuai dengan posisi kita saat sekarang. Jadi ini kita buat 8 derajat ya teman-teman, karena saat ini kita berada di 8 derajat lintang selatan. Ya. Jadi kita kira-kira saja ya. Oke. Jadi ini artinya poros bumi dan poros si tracker ini kurang lebih sudah paralel ya teman-teman ya, sudah align ya. Jadi kurang lebih 80% lah sudah align si poros tracker ini dengan poros bumi. Tapi nanti untuk lebih presisi lagi kita akan mempergunakan metode yaitu drift alignment. Jadi trackingnya sudah aktif. Diusahakan kurang lebih seimbang ya teman-teman ya, antara berat kamera dengan counterweight ya. Kita akan mencari bintang pemandu ya teman-teman. Jadi posisi bintang pemandu untuk drift alignment itu dia berada di Khatulistiwa dan dekat dengan meridian ya. Jadi meridian itu adalah garis khayal yang menghubungkan antara utara dengan selatan, tepat di atas ubun-ubun kepala kita ya. Jadi antara Khatulistiwa dengan meridian ya. Jadi kita mencari bintang pemandu kira-kira dekat di sini untuk membantu kita membuat polar alignment-nya lebih presisi. Jadi kurang lebih Khatulistiwa ada di arah situ ya.
Jadi kameranya akan saya arahkan ke arah situ. Jadi posisi kamera kurang lebih mengarah seperti itu. Oke Sobat Sinar, nah tadi kan kita sudah lihat nih Om Dikinya sudah masang-masang alat-alat yang sudah di depan kita nih. Nah sekarang kita tanya-tanya nih, jadi yang saya lihat di sini Om Diki itu menggunakan kamera Canon dengan lensa 50 mili, teman-teman. Nah Om Diki, istilah-istilah mengenai astrofotografi apa aja sih Om Diki? Jadi yang pertama ada istilahnya polar alignment ya. Jadi, Polar alignment. Ya, Okay. polar alignment itu adalah proses untuk menyelaraskan ya, atau membuat poros tracker ini betul-betul paralel dengan poros bumi. Oke. Jadi betul-betul paralel seperti itu ya. Jadi ketinggiannya juga, sudutnya juga harus paralel. Kemudian arahnya, karena kebetulan kita ada di lokasi di lintang selatan ya. Jadi betul-betul tracker ini mengarah persis ke arah selatan. Oke. Gitu. Untuk meluruskan itu kita perlu alat apa aja nih? Oke, yang pertama tentu kita butuh kompas ya. Kompas. Minimal kompas. Kemudian kita butuh alat untuk leveling tripod ini ya. Oke. Oh, seperti yang tadi itu Pak? Ya, itu yang kedua. Kemudian kita juga butuh bintang pemandu ya. Nah, bintang untuk pemandu. drift alignment itu. Oke. Untuk membuat Siap. poros ini lebih presisi lagi. Jadi kalau hanya mengandalkan kompas saja, tentunya masih ada miss ya. Berarti kita harus nunggu bintang pemandunya. Ya, betul. Oke. Dengan menggunakan nanti metode drift alignment. Metode Jadi agar drift alignment. porosnya ini betul-betul paralel. Oke. Poros ini dengan poros bumi ya. Nah, untuk bintang pemandu itu kita menunggu sampai kapan biasanya? Kapan saja, yang penting posisi dari bintang pemandu itu ada di dekat dengan khatulistiwa dan juga ada di perpotongan meridian. Jadi meridian itu adalah garis khayal, ya, garis khayal yang menghubungkan antara utara dan selatan yang tepat melewati ubun-ubun kepala kita. Ya. Oke, berarti tepat di atas kita ya? Ya, jadi tepat di atas kita. Oke. Ini ada kita bayangkan garis khatulistiwa ya. Jadi ada perpotongan seperti itu. Bintang pemandunya usahakan kira-kira ada sekitar sini. Oke, berarti Jadi pas dekat tepat dengan ubun kita. perpotongan antara khatulistiwa dan garis meridian. Oke. Nah, itu sedikit istilah nih teman-teman mengenai astrofotografi, dan tentunya masih banyak banget nih istilah-istilah yang lain Om ya? Ya. Oke. Nah Om, yang aku mau tanya ini cara mengoperasikan seperti apa Om? Oke, ini untuk kontrolnya ya, namanya controller untuk trackernya ya. Kemudian yang ini adalah power source-nya ya, atau baterainya. Karena kebetulan tipe yang saya punya inilah tipe lama ya. Jadi untuk tipe keluaran terbaru mungkin baterainya nanti akan menggunakan baterai lithium ya, baterai cas biasanya. Iya. Jadi tidak terpisah seperti ini. Kebetulan yang saya punya adalah model lama. Itu Om Deddy. Oke. Jadi di controllernya sendiri dia ada tombol untuk memilih apakah kita ada di langit selatan atau di langit utara. Jadi dia perputarannya akan berbeda ya untuk utara dan selatan. Gitu.